Bagaimana pemimpin ritual setan menjadi Rasul Rosario yang gigih? Setelah letusan Gunung Vesuvius pada tahun 79, Pompei, Italia, terkubur dalam abu dan menjadi kota mati. Selama berabad-abad reruntuhannya sunyi, tanpa kehidupan dan tanpa doa. Namun, di abad ke-19 Tuhan memilih tempat itu untuk menjadi pusat devosi dan kebangkitan rohani. Adalah Bartolo Longo, lahir tahun 1841 di Latiano, Italia Selatan. Ia dibesarkan dalam keluarga Katolik yang saleh. Namun, saat muda ketika kuliah hukum di Napoli, ia terpengaruh arus rasionalisme, anti gereja dan okultisme. Ia kemudian terlibat dalam ritual satanik, bahkan sempat ditahbiskan menjadi pemimpin ritual setan. Jiwanya hancur, hatinya gelap, dan kesehatannya menurun drastis akibat depresi yang mendalam. Namun, kasih Allah tidak pernah berhenti mengejarnya. Seorang sahabatnya, Profesor Vincenzo Pepe, membawanya menemui Romo Alberto Radente, seorang imam Dominikan yang bijak. Romo itu membimbingnya dengan sabar, mengajaknya berdoa rosaria dan mengenalkannya kepada Bunda Maria. Suatu hari setelah berdoa rosario dengan iman yang goyah, Bartolo merasa seolah mendengar suara lembut Bunda Maria berkata, "Jika engkau menyebarkan rosario, engkau akan diselamatkan." Air matanya mengalir. Ia meninggalkan masa lalunya yang gelap dan mempersembahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan dan Bunda Maria. Pada tahun 1872, Bartolo diutus ke lembah Pompei yang kala itu hanyalah tanah gersang, penuh takhayul dan kemiskinan. Ia mulai mengajar anak-anak berdoa rosario, memperbaiki gereja dan menolong kaum miskin. Dengan dukungan dari sang istri, mereka membangun gereja besar untuk menghormati Bunda Maria, Ratu Rosario. Pada tahun 1875, seorang biarawati mendatangkan gambar Bunda Maria bertahta dengan kanak-kanak Yesus, dikelilingi oleh Santo Dominikus dan Santa Catarina dari Siena. Gambar itu awalnya rusak dan kusam. Namun, Bartolo tetap menggantungnya di gereja yang sedang dibangun. Tak lama kemudian mujizat penyembuhan terjadi. Seorang gadis muda sembuh secara ajaib setelah berdoa di depan gambar itu. Berita itu menyebar luas dan ribuan peziarah mulai berdatangan. Itulah awal mula Sanctuary of Our Lady of the Rosary of Pompei yang kemudian disahkan Paus sebagai tempat ziarah resmi. Bartolo Longo juga menulis doa terkenal Supplica to Our Lady of Pompei, doa permohonan kepada Bunda Rosario Pompei yang didoakan 2 kali setahun setiap tanggal 8 Mei dan minggu pertama Oktober. Ia juga mendirikan panti asuhan, rumah bagi anak yatim piatu dan janda, serta sekolah bagi anak-anak miskin di sekitar Pompei. Doa rosario bukan sekedar doa, tetapi rantai emas yang mengikat kita kepada surga. Bartolo Longo wafat dalam damai dan doa rosario di tangannya. Paus Fransiskus menegaskan, Bartolo Longo adalah tanda nyata bahwa kasih Maria dapat menuntun siapa saja, bahkan mereka yang telah jauh tersesat, kembali kepada Tuhan. Tuhan memberkati.